Anak ini menyebabkan kecelakaan bus sekolah yang menewaskan teman-temannya. Semuanya berjalan biasa saja sepanjang perjalanan. Namun seorang anak laki-laki, tali sepatunya lepas. Temannya berlari membisikkan ke telinganya. Anak itu sudah terbiasa dikerjai oleh teman-temannya. Pada saat teman-temannya ribut dan tertawa, supir memarahi. Anak laki-laki itu terus berjalan ke depan dengan pelan. Pak supir berpura-pura tidak mendengar. Anak laki-laki itu memaksa dan meletakkan uang ke kantong Pak supir dan mau merebut kemudi. Akhirnya mobil berjalan zigzag. Tetapi Pak supir sabar. Dan murid-murid bertepuk tangan. Pak supir membawa anak laki-laki itu turun. Di waktu yang bersamaan, Pak supir menatap si anak laki-laki menyimpan uang $100-nya. Pak supir baik. Murid-murid bertepuk tangan. Anak laki-laki itu kembali. Sebelum kembali ke bis, Pak supir ingin merokok dulu. Tapi pada saat itu, kejadian menyedihkan terjadi. Dari arah belakang ada truk kehilangan kendali dan menabrak bis sekolah. Bagian belakang bis merusak pagar jembatan. Pak supir berteriak cemas, murid-murid panik. Akhirnya pagar jembatan tidak kuat dan membuat bis jatuh ke tebing. Pak supir kaget, bingung. Pak supir berlari ke bawah tebing dan menolong semampunya. Pada saat sidang pengadilan, anak perempuan di dalam kelas bersaksi. Supir diakuisisi, tetapi dia tahu akan berakhir seperti itu. Tetapi dia tahu, di selanjutnya. Supir bangun. Pak supir bangun. Dan di depannya ada pria yang memenjarakannya. Pada saat bus sekolah jatuh ke bawah tebing, supir sempat menolong seorang anak laki-laki. Berbahaya. Menolong seorang laki-laki. Dan level ini 3 tahun penuh. Bagaimana dengan 3 tahun sudah berlalu. Bagaimanapun di luar sana banyak yang menginginkannya mati. Selain itu, keluarga ini sebenarnya sangat baik pada Pak Supor. Setiap malam Sabtu, mereka sama-sama makan malam. Namun, Pak supir sedikit tidak nyaman, karena setiap kali sebelum makan, dia sudah terbiasa selama 3 tahun ini sudah menjadi bagian dari keluarga. Istri dari pria di depannya sedang hamil, tetapi muka sang suami sama sekali tidak ada ekspresi. Setelah istrinya kembali, istrinya mengatakan, suami terdiam beberapa saat. Sang istri mengatakan sesuatu yang sangat keterlaluan. Sang pria masih tetap cuek dan mengambil ikan. Hanya saja pisau dan garpunya bergetar. Istri mengatakan sekali lagi. Sang suami memberikan senyuman terpaksa. Sejak sang istri mengajukan keinginan bercerai itu, memang dari awal ini sudah bukan keluarga yang normal. Pertama adalah sang ibu. Sang ibu menyuruhnya berjalan masuk ke dalam. Adik laki-laki itu pun menuruti. Saat adik laki-laki itu berjalan sampai ke depan. Rak. Untung saja si bapak mendengarkan suara anaknya. Kemudian dia berlari dan menolong si anak yang ketakutan. Dia kelihatan anak yang manis dan taat. Di depan ayahnya adik laki-laki itu mengadu. Adik laki-laki itu mengancam kakak perempuannya secara diam-diam. Itu adalah balas dendam adik laki-laki kepada kakak perempuannya. Adik laki-laki itu mengatakan Pak supir adalah pembunuh. Kakak perempuannya mengatakan, adik laki-laki itu terjatuh ke lantai, dan kakak perempuannya tidak mau menolongnya. Entahlah, apakah keluarga ini tidak normal atau gimana?
Ayah mengatakan di ruang bawah tanah, dia mengurung seorang pembunuh. Kakak perempuan tidak takut, sebaliknya, sepanjang hari diam-diam kakak perempuan pergi melihatnya. Kakak perempuan memiliki hobi menggambar dan menyembunyikannya dari keluarga. Di saat Pak Supir melihat gambar, kakak perempuan memperhatikannya. Dan Pak Supir pergi. Untuk menarik perhatian Pak Supir, suatu hari, tiba-tiba Pak Supir mendengar suara minta tolong dari kakak perempuan di lantai atas. Pak Supir mengira akan ada yang pergi menolongnya. Tetapi suara minta tolong kakak perempuan semakin besar. Pak Supir pun panik, dia mengetur pintu bawah tanah, tetapi tidak ada respon. Dia ingin membuka jendela, tidak bisa terbuka. Di saat dia ingin mendobrak pintu, pintu tiba-tiba terbuka. Keluarga itu menatapnya, Pak Supir tidak tahu jika kakak perempuan tadi berpura-pura terkena luka bakar. Dan di malam hari, kakak perempuan datang ke ruang bawah tanah. Pak Supir bertanya, malam ini ada urusan apa lagi? Tetapi kali ini aura kakak perempuan sangat aneh. Tali sepatunya terlepas dan dia menghiraukannya. Kakak perempuan pelan-pelan menghampiri Pak Supir. Menggulurkan tangan ke Pak Supir. Ekspresi datar dan seperti ingin memberikannya sesuatu. Setelah Pak Supir lihat, itu adalah uang $100. Di waktu yang bersamaan kakak perempuan mengatakan kalimat yang tidak asing ke Pak Supir. Kalimat ini adalah di 3 tahun yang lalu saat kecelakaan. Pak Supir merasa ketakutan. Untung saja adik laki-laki muncul dan menahan kakak perempuan yang sedang tidak sadar. Pak Supir yang menyadari itu langsung menghentikan adik-adik laki-laki itu. Pak Supir lalu mengembalikan uang ke mereka. Akhirnya potongan film ini selesai. Film ini adalah film misterius. Kecelakaan di 3 tahun yang lalu itu, dan sebenarnya apa yang terjadi. Jika hanya melihat keluarga berempat yang bahagia, maka itu tidak akan menjawab film ini. Masih ada rahasia lagi, seperti yang dikatakan kakak perempuan. Orang yang dimaksudnya apakah sang ayah yang ketat, ibu yang lemah lembut, atau adik laki-laki yang sombong? Atau Pak Supir yang dikurung adalah bos besar di balik semua ini? Pada dasarnya ini adalah salah satu film yang meraih penghargaan terbaik. Selain dari keluarga yang aneh, masih ada 2 orang penting. Yang pertama anak perempuan kecil yang bernama Lulu. Satunya lagi yaitu bocah yang sering dikerjai. Perhatikan baik-baik warna matanya abu-abu. Ini adalah film yang penuh detail dan penuh kejutan di luar imajinasi Anda. Jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di review trailer film berikutnya.